Sampai rumah sehabis, aduh, gue merinding, aduh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Tapi kali ini gue nggak akan cerita seperti biasanya gue cerita, karena gue lagi iseng, kalian harus nemenin gue baca ceritanya langsung. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan seperti biasa bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Udah siap ya? Oke, cerita pertama berasal dari Apri Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rimba. Perkenalkan, saya Faiz dari Bekasi. Ini cerita saya sewaktu naik Gunung Gede di tahun 2004. Wah, ini angkatan lama ya, 2004. Semoga jadi tambahan pengalaman tentang pendakian di Gunung Gede. Dan pesan saya untuk seluruh pendaki, baik pemula atau yang sudah senior, jangan pernah meninggalkan sampah saat pendakian, terutama Gunung Gede. Sangat banyak sampah di setiap jalur pendakian. Ini ceritanya. Semua berawal dari teman sepermainan yang beranjak dewasa dan memiliki hobi yang sama, yaitu hiking atau mendaki. Rekan saya yang bernama Apip kuliah di UI jurusan D3 Kesehatan Masyarakat, mengajak saya untuk naik ke Gunung Gede Pangrango. Karena teman-temannya butuh teman pendamping untuk naik ke Gunung Gede Pangrango. Dan belum ada satupun dari 5 orang anak UI tadi yang pernah naik ke Gunung Gede Pangrango. Dan saya pun saat itu mengajak teman saya 4 orang. Jumat pagi di bulan Juli 2004, kami janjian untuk ketemu di terminal Kampung Rambutan. Saya bersama 4 teman yang lain berangkat dari Bekasi, sedangkan Apip dan rekannya berangkat dari Depok. Tepat jam 10 pagi, kami sudah berkumpul di Kampung Rambutan dan segera mencari bus tujuan Cibodas Puncak. Sampai di pertigaan Cibodas jam 2 siang. Dan kami langsung naik angkot menuju base camp Cibodas. Jam 3 sore kami mengurus simaksi di base camp. Dan yang pasti simaksi Gunung Gede Pangrango berbeda dengan sekarang. Masih bisa datang langsung kalau dulu. Sedangkan sekarang harus online atau lewat calo. Saat saya dan Apip mengurus simaksi, rekan saya yang lain istirahat, karena kami memang akan melakukan perjalanan malam, jam 8 tepatnya, untuk melakukan pendakian. Selepas maghrib, kami packing ulang carrier kami, sekaligus menambah keperluan yang kurang. Tepat jam 8 malam, kami menuju base camp dan pos pengecekan. Sekedar info, dulu pengecekan barang bawaan pendaki di gunung sangatlah ketat. Bahkan semua barang bawaan harus dikeluarkan dan diperlihatkan. Jadi packing ulang, beda dengan sekarang. Sekarang juga gunung-gunung udah mulai ketat lagi ya. Sampah segala macam itu udah ketat banget. 8.30, kami benar-benar baru memulai pendakian. 45 menit berjalan, kami sudah sampai di pos Panyancangan. Pos Panyancangan. Tempat gua ketemu anjing yang ngikutin gua waktu gua ke Gunung Gede. Semua berjalan normal. Tapi saat di pos Panyancangan tersebut, mulai terasa berbeda hawanya. Seperti ada yang mengawasi kami. Siapa? Sampai di pos 5 Rawadenok 2, salah satu rekan kami mulai kecapean dan tidak kuat nanjak lagi. Dan akhirnya kami membuka tenda. Kami membawa 3 tenda. 1 tenda pramuka yang muat untuk 8 orang. Tenda pramuka berat berarti ya. 1 tenda dom untuk kapasitas 4 orang. Dan 1 tenda dom untuk kapasitas 2 orang. Ini yang khusus untuk saya dan Apip. Tapi saat mendirikan tenda, tidak ada yang mau membantu saya mendirikan tenda. Tapi tidak ada satupun yang bicara kenapa nggak mau bantu saya. Dan Apip pun gak mau tidur dengan saya malam itu.
Dan saat mencari kayu untuk perapian teman yang lari dari dalam hutan, seperti ada yang mengejarnya. Oh, mungkin gini maksudnya. Saat mereka mencari kayu bakar buat bikin api unggun di hutan kan, tiba-tiba ada salah satu teman mereka yang lari, seperti ada yang mengejarnya. Terus si Apri bilang dalam hati, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Mungkin dia yang lari tadi melihat makhluk. Karena saat di warung Cibodas saat sedang istirahat, saya dapat info kalau di tempat kami camp saat itu ada yang meninggal karena hipotermia, 2 orang dan sepasang kekasih. Tapi saya tidak beritahukan rekan saya, takut mereka malah takut nantinya. Kenapa rekan saya tidak mau bantu dan tidak mau tidur dengan saya akan diceritakan di akhir. Gue juga penasaran nih. Saat hendak tidur, ternyata hujan tidur dengan cukup deras. Mungkin maksudnya turun ya. Hujan turun dengan cukup deras. Dan saat itu saya lupa membuat parit. Dan ternyata tenda saya bocor. Maksudnya membuat parit tuh jadi kalau hujan itu kan supaya air nggak langsung menerjang tenda, kita biasanya buat parit. Atau gampangnya got lah. Jadi buat ngalirin air itu biar nggak menerjang tenda. Tapi anehnya, saya tidak mengalami kedinginan sama sekali. Padahal hanya pakai selimut tipis. Dulu belum zaman sleeping bag atau trekking pole. Dan saya merasa hangat tidurnya. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6, kami bangun memanaskan badan dengan sedikit berolahraga. Lalu memasak dan packing ulang. Sekitar jam 8 kurang, kami sudah memulai pendakian lagi. Semua berjalan lancar dan sampai di pos kandang badak sekitar jam 12. Kami pun mendirikan tenda di sana. Selepas makan siang dan sholat zuhur, kami melakukan pendakian ke Gunung Pangrango dengan hanya membawa tas kecil berisi air dan cemilan. Jam setengah 4 kami sudah sampai Mandalawangi. Jadi Mandalawangi ini kayak sabana gitulah setelah puncak Pangrango. Nah kalau kita ke bawah lagi itu ada Mandalawangi, mirip Surya Kencana. Sujud syukur kami lakukan dan mengambil air dari mata air Mandalawangi untuk menyegarkan badan yang letih selama pendakian dari kandang badak menuju Mandalawangi. Jam 4 kami memutuskan turun kembali. Dan sebelum maghrib kami sudah sampai kandang badak serta merencanakan summit mengejar sunrise. Rencana jam 3 kami berangkat summit Puncak Gede. Oke, jadi mereka ini ngincer 2 ya. Setelah dari Puncak Pangrango, mereka ke Puncak Gede. Selepas sholat maghrib dan isya, kami makan dan langsung tidur agar summit tidak kesiangan. Tepat jam 2.45 pagi, alarm yang sengaja saya bawa dari rumah berbunyi. Dan ternyata hanya 6 orang yang bisa berangkat summit. Oh iya, tenda yang digunakan hanya 2 orang. Tenda saya tidak dipakai, takut bocor lagi kalau hujan. Hampir jam setengah 4 pagi, kami baru memulai pendakian. Menuju tanjakan rantai atau yang juga disebut tanjakan setan. Karena tanjakannya sangat ekstrim. Saya dan rekan saya Doni merasakan hal yang sangat tidak nyaman. Kami mencium wangi melati dan bau bangkai. Tapi 4 orang yang lain termasuk Apip tidak mencium sama sekali. Sampai akhirnya saya muntah tepat 5 menit lagi menuju pertigaan tanjakan setan. Ternyata setelah enakan, saya dan Doni melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Di depan kami sekitar 20 meter ada 4 pendaki yang berjalan menuju tanjakan setan. Mereka berjalan 2-2, jadi 2 depan, 2 belakang, secara beriringan ya. Dan tepat di atas tas 2 orang di belakang, ada makhluk berbaju putih. Yang satu diikat atasnya, yang satu berambut panjang. Pocong dan kuntilanak nangkring di atas carrier 2 orang itu. Dan hanya saya dan Doni yang melihat. Inilah kenapa gue minta kalian nemenin gue baca. Karena gue lagi iseng. Saat itu saya tidak mau mengganggu keinginan rekan saya untuk summit sunrise. Saya meminta Doni untuk menemani saya turun. Karena saya tahu Doni tidak mau ikut summit.
karena ya tadi ngelihat putih-putih tadi. Dan sesampainya di tenda, saya dan Doni langsung demam. Alhamdulillahnya kami membawa obat dari warung, jadi langsung minum obat dan tidur. Tepat saat Apip dan ketiga rekannya turun summit, saya bangun sekitar jam 8 pagi. Karena 4 rekan kami yang lain mau summit juga, akhirnya saya dan Doni mengambil air untuk kami masak. Jam 2 rekan kami yang summit turun, jam 2 siang. Dan mereka cerita banyak hal ganjil yang mereka temui sebelum tanjakan setan. Ada yang hampir nyasar karena ada cabang jalan menuju puncak. Padahal kalau diikuti jalur alternatif menuju puncak, semua aman dan tidak ada cabang-cabang. Dan rekan saya yang lain melihat banyak orang berpakaian tempo dulu saat mau menuju puncak dan hilang tiba-tiba. Akhirnya jam 4 kami memutuskan turun dan langsung pulang ke Bekasi. Dan kami pulang naik kereta dari Bogor menuju Bekasi. Ingat saat di pos Rawadenok 2? Oh, yang waktu si Apri ini bangun tenda tapi yang lain kok gak mau bantu, ada apa? Saat di kereta, Apip dan rekannya dari UI cerita kalau mereka melihat sosok di belakang saat saya mendirikan tenda. Dan ternyata diiyakan oleh Doni dan Fitrah, rekan saya yang lain. Saat rekan saya miring ke kiri, mungkin kayak miring gini, sosok tadi juga ikutan miring. Kayak bayangan ya, ngikutin. Begitu berulang-ulang sekitar 1 menit, kaki gue mulai merinding. Dan saat saya tidur waktu hujan di tenda yang bocor, saya merasa ada yang nemenin saya di sebelah. Tapi karena menjadikan suhu tubuh yang jadi sejuk dan hangat, saya hanya bilang, kalau mau nemenin gak apa-apa. Yang penting jangan ganggu dan jangan bawa saya ke alam kamu. Karena saya masih punya ibu yang mau saya bahagiakan. Oke, makasih. Dan saya langsung baca surat-surat dan langsung tidur. Alhamdulillah, sampai Bekasi dan Depok, kami tidak diganggu. Dan sampai saat ini saya sudah hampir 10 kali mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Karena gunung terdekat dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Jadi saat ada waktu tetap ke sana, meskipun usia sudah 36 tahun. Oke teman-teman, menurut gue sih yang gokil itu yang waktu yang pas mau ke tanjakan setan, ngelihat ada 2 pendakian, yang 2 di depan, 2 di belakang. Nah, yang 2 di belakang, tas carrier-nya ditangkringin sama pocong sama kuntilanak. Aduh, asli ngeri. Ibaratnya apa ya? Berarti gue yakin tuh 2 orang di belakang pasti ngerasa badannya berat banget tuh. Secara mereka gak hanya gendong carrier, mereka gendong ya itu tadi 2 itu ya. Oke, kita lanjut ke cerita kedua ya. Cerita kedua ini dari Bayu Resandria. Bang Jo, gue mau ikutan nih, kirim cerita tentang pengalaman gue mendaki di Gunung Lawu. Gue Bayu asal Wonosobo, yang pada bulan Juli 2019 gue mendaki ke Gunung Lawu bersama temanku, Wiwik namanya. Wiwik ini orang Kebumen yang aku dikenalin sama Intan temanku. Karena dia suka mendaki, kita sering chat dan pada saat itu Wiwik chat, "Mas, mendaki yuk." "Kemana?" "Ke Merbabu." "Bukannya masih tutup?" "Oh iya." "Ya udah, kemana gitu?" "Gue bete di rumah, baru lulus masih nganggur." "Ya udah, kita ke Lawu aja." "Oke, siap." Setelah kita janjian, besoknya Wiwik nyamperin aku ke Wonosobo. Dan kita berangkat ke Karanganyar Candi Ceto jam 3 sore. Karena kita jalan santai sampai Ceto jam 11 malam. Dan akhirnya kita ke base camp bersih-bersih, makan, tidur, nunggu pagi. Karena kita akan mendaki di pagi hari. Keesokan harinya kita bangun, mandi dan segala macam. Kita berangkat jam 8, daftar dan segala macam. Pada waktu itu lagi rame karena gua mendaki hari Minggu. Jalan menuju pos 1 masih aman. Nah, karena badan gue gemuk, bawaan banyak, jalannya pelan. Si Wiwik itu di jalan marah-marah terus, bilang cepet-cepet. Karena dia gak sabaran, gue suruh dia jalan duluan. Dia bilang nunggu di pos 2. Akhirnya gue jalan pelan sendiri menuju pos 2, kayak lama banget.
karena ini awal pendakiannya si Bayu. Gue berusaha sabar, santai, biar sendiri yang penting yakin, katanya. Baru sampai pos 2, baru sampai banget nih, Wiwik langsung berangkat lagi. Dia bilang, gue tunggu di pos 3. Dalam hatinya Bayu bilang, buset, tega amat. Ya sudah, di sana aku santai, yang penting sampai. Di pos 2, gue ngobrol sama anak Jakarta, ngobrol sampai habis rokok sebatang. Baru gue jalan menuju pos 3. Di situ kabutnya tebal dan si Bayu jalan sendirian. Pas menuju pos 3, di tengah perjalanan itu kan ada kayu tumbang. Di situ gue udah agak merinding. Tiba-tiba pengen noleh ke belakang. Nah, pas dia noleh ke belakang, dia kaget. Ada sosok wanita, wajahnya berdarah, jalannya merangkak. Wanita itu ngeliatin si Bayu. Gue ketakutan, tapi berusaha tenang karena rasa capek juga mendorong gue harus kuat. Sesampainya di mata air di bawah pos 3, gue istirahat karena kecapean. Tiba-tiba ada burung jalak di sebelahku. Dia menatap mataku, terus lompat kayak nunjukin jalan. Ternyata di atas setelah mata air ada Wiwik. Wiwik sudah nunggu di situ. Lalu si Wiwik ini marah-marah karena katanya si Bayu kelamaan jalan. Akhirnya Wiwik bilang, kita diriin tenda di sini aja ya. Ya udahlah, si Bayu nurut aja. Setelah tenda jadi, dia buatin minum, buatin mie goreng, sosis, segala macem. Ngobrol panjang lebar sampai waktu menunjukkan pukul 5 sore. Nah, dia diem di depan tenda tuh. Tiba-tiba si Wiwik berubah. Dia minta pulang, harus pulang. Gue setujuin, iya, nanti kita turun setelah maghrib. Setelah itu kita tidur sebentar. Si Wiwik bangunin minta turun. Ya udah, akhirnya kita packing turun. Dan bekal sebagian saya kasih ke tenda sebelah karena kita mau turun. Sesudah kita turun dari mata air, beberapa meter lah dari mata air itu, Wiwik minta naik lagi. Di situ aku marah lah, masa udah turun naik lagi? Akhirnya mereka tetap turun dan si Bayu berada di posisi belakang. Di tengah perjalanan menuju pos 2, aku noleh ke belakang. Ketika noleh, Bayu melihat ada sosok pria memakai baju ala keraton jalan di belakang dia. Sontak gue kaget. Dia langsung menghilang, tapi gue berasa diikutin sosok itu. Nah, belum sampai pos 2, Wiwik minta buat tenda di daerah situ karena udah ketakutan, nggak tahu kenapa. Tetap gue pada pendirian buat tenda di pos 2. Alhamdulillah, sesampainya di pos 2 ada tenda anak-anak Jakarta. Kita dibangun bikin tenda dan dibuatin segelas susu hangat. Kita ngobrol dan akhirnya kita semua tertidur. Dan anehnya, gue tidur nyaman banget di pos 2 itu. Jam 5 pagi, Wiwik bangunin untuk segera packing. Kita harus turun. Setelah packing, kita dibuatin minum lagi sama anak Jakarta. Dan akhirnya kita pamit turun. Berapa meter kita jalan, gue ditinggal lagi. Jadi si Wiwik ini emang sukanya buru-buru. Kasihan juga si Bayu ya. Dan di tengah perjalanan, Wiwik teriak, Mas, mas, mas. Gue cuek aja lah, karena udah bete nggak jadi muncak. Ternyata, dia lari turunnya sampai bawah. Dia nunggu di dekat WC dengan wajah pucat ketakutan. Dan gue tanya, kenapa lu? Wiwik bilang kalau dia lihat sosok kucing hitam, ekornya panjang, lompat ke semak-semak. Wiwik ketakutan di situ. Dan setelah bersih-bersih kita pulang. Saya anterin sampai Jogja dan dia naik kereta. Sampai rumah sehabis gue merinding. Sampai rumah sehabis gue mandi, masuk kamar, ada sosok yang baju keraton itu terbang. Anjir, gue merinding. Asli gue ngomong. Sumpah gue kaget banget. Berarti yang baju keraton itu ngikutin Bayu sampai rumah. Seminggu kemudian, hati gue menggebu-gebu, pengen ke Lawu lagi. Dan aku kontak temanku Fani, dia mau nganterin. Hari Rabu kita langsung jalan jam 12 siang. Kita sampai sana jam 8 malam. Kita makan dan sekalian kita daftar simaksi karena mau pendakian pagi jam 3. Sesudah kita makan,
tidur. Sesudah kita makan, tidur, alarm menunjukkan jam 2:30 pagi. Kita langsung siap-siap berdoa. Mereka jalan sampai pos 2. Pas subuh, ketika kita lagi istirahat, gue lihat sosok baju keraton itu lagi. Lalu aku ucapin Assalamualaikum. Lalu kita jalan sampai mata air sebelum pos 3. Kita sarapan. Tapi aku dengar kayak rame orang pada turun, tapi Fani nggak dengar apa-apa. Di sini Fani udah nggak nyaman. Perjalanan pos 3 ke 4 kan panjang banget. Sesampainya di pos 4, kita santai sebentar. Nggak taunya kita ketiduran semua. Nah, pas jam 12 kita kebangun. Pas buka mata, banyak burung jalak dan burung deruk. Sempet kaget juga, gua kasih salam. Nah, menuju pos 5 ini gue udah mulai capek. Tapi selalu ditemani burung jalak. Pas kita bingung jalannya kemana, pasti ada burung jalak yang tiba-tiba lompat kayak nunjukin jalan. Sesampainya di bulak peperangan, kita bingung, ini jalan kemana, luas banget. Kita foto-foto sebentar sambil cari jalan. Nah, sebelum pos 5 kan ada pohon tumbang yang ngalangin jalan. Nah, gue di situ dari kejauhan lihat sosok laki-laki, postur tubuhnya kayak orang yang hilang di laut. Alfi yang hilang di laut, Alfi berarti kan. Cuman dia pakai baju putih lengan pendek, tapi putihnya sampai bawah. Itu dia jalan berapa langkah ke arah bukit sebelah. Tapi anehnya, si Fani nggak ngeliat pas gue bilang ada pendaki itu. Nah, pas tak kejar di belakang kayu tumbang itu, ada anak Kendal mau packing pulang. Lalu gue tanya, Mas, tadi Mas yang pakai baju putih jalan di situ ya? Enggak Mas, aku 3 hari nggak ganti baju, ini aja mau pulang. Masa sih Mas? Padahal baru aja ada orang jalan di sini Mas. Sumpah Mas, paling yang tunggu di sini mungkin, maksud dia penghuni situ. Fani sontak langsung terdiam, wajahnya pucat. Nah, sampai juga di pos 5, gue jalan udah nggak kuat di sini. Kita debat, pengennya Fani tidur di Boyem, tapi kakiku udah nggak kuat. Akhirnya kita sepakat bangun tenda di situ di pos 5. Jam 3 sore kita tertidur. Nah, lagi enak-enaknya tidur, burung jalak yang ada di sebelah tenda bunyi terus. Gue kebangun dan keluar melihat sampah di luar banyak banget. Gue kumpulin. Nah, pas gue ngumpulin sampah, di luar Fani dengar di sebelah tenda suara benda jatuh besar banget. Dia bangun, dia kira gue, ternyata bukan. Setelah menikmati senja, kita makan, bikin susu kopi, ngobrol, dan akhirnya ngantuk. Gue tidur jam 7, bangun jam 4 pagi, nyaman banget. Sesudah kita ngopi, kita jalan samit menuju warung Boyem. Nah, di Pasar Dieng ini, jadi kan mereka sebelum ke Boyem, mereka harus lewat Pasar Dieng dulu. Nah, di Pasar Dieng ini, sumpah, ini tempat yang paling aneh. Berasa kayak jalan di kuburan, sunyi senyap. Dan akhirnya impian gue tercapai, ketemu Mbok Yem, canda tawa di sana. Dan baru sadar ternyata kita mendaki dari Kamis. Sesudah sampai puncak Hargodumilah, kita foto-foto turun ke pos 5 dan pulang. Sampai pos 4 biasa rame. Nah, sebelum pos 3, ada satu burung jalak berhenti pas di depanku. Burung itu menatapku seolah memberi isyarat. Isyarat apa? Gue nggak tahu katanya. Lalu gue salamin Assalamualaikum. Burung itu langsung terbang. Sampai pos 2 hampir maghrib. Setelah maghrib, selesai kita turun dari pos 2. Tepat beberapa langkah di bawah pohon besar itu, gue melihat burung jalak segede ayam. Tapi Fani nggak lihat. Gue kaget bilang astagfirullah, Assalamualaikum, dan akhirnya burung itu menghilang. Dan sampailah mereka di base camp dengan selamat. Mereka mandi, tidur, dan paginya pulang. Asli sih, ceritanya cukup serem ya, terutama yang sosok keraton itu, sosok orang berpakaian keraton, berpakaian mungkin Jawa gitu ya. Aduh, dia kan ada di Gunung Lawu. Tahu-tahu kenapa bisa ada di rumahnya? Berarti kan dia ngikutin. Aduh, asli gue merinding di situ. Oke teman-teman, makasih udah nemenin gue buat baca cerita. Kalian keren deh pokoknya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini bagi yang belum, dan bagi yang
belum subscribe ke channel ini, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.